Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di MPH Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah video dari Gus Rumail Abbas, kok ngotot mengaku cucu Nabi. Bagian ke-25 dari akun TikTok pamitnya ngantor Gus Rumail Abbas. Takop teman-teman. Mari kita lihat videonya. Mau percaya mau kagak dia turunan Nabi, ya tetap turunan Nabi. Kenapa harus dipertahankan betul-betul orang meyakini bahwa saya turunan Nabi? Untuk apa? Hanya satu jawabannya, untuk kehormatan dan materi yang ingin dia dapatkan dari pengakuan itu. Keren banget sih dan Gus Rumail Abbas ya. Jadi ada beberapa hal kenapa mengaku sebagai cucu Nabi itu punya alasan fundamental. Pertama, laisa mir rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi illa kafara billah. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Secara teologis, jika ada orang yang secara tradisi sudah dikenal dan sudah syuhra istifadah dan sahih sebagai keturunan Imam Ali dari Sayyidah Fatimah, lantas mengaku bukan keturunan keduanya atau bukan bagian dari kedua tersebut, maka dia itu kan telah kufur pada Allah. Jadi menjaga, mempertahankan sekaligus mengakui nasab bukan sekadar persoalan identitas genealogi semata, tapi juga kewajiban agama yang memiliki dampak akidah. Mengingkari nasab mereka sendiri yang telah sahih itu dapat berujung pada ancaman berat di akhirat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi tadi. Kedua, yang bagi kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun ala hadzal nasab syarif adabtuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Ada tanggung jawab moral bagi umat Kanjeng Nabi untuk menjaga silsilah keturunan baginda Nabi ke bawah. Jadi pengakuan sebagai zuriyah Nabi yang disahihkan oleh tradisi Islam adalah bentuk dari tanggung jawab itu sendiri, karena bagaimanapun keturunan Nabi kan ya umat Kanjeng Nabi juga. Ketiga, dalam berbagai riwayat Imam Mahdi itu diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Hasanain. Keaslian nasab keturunan Nabi itu menjadi sangat penting karena menjadi wilayah eskatologi Islam. Rasul bersabda, Al-Mahdi min aitrati min waladi Fatimah. Jadi dengan demikian menjaga keabsahan nasab sekaligus mengakuinya bukanlah semata-mata persoalan kehormatan duniawi, tapi juga bagian dari keyakinan eskatologis Islam itu tadi. Jika nasab ini nggak terjaga dengan ketat dan salah satunya ialah dengan mengakuinya, maka akan muncul banyak klaim palsu yang dapat menyesatkan umat mengenai kedatangan Imam Mahdi yang kelak akan datang. Hal ini kan pernah terjadi di Timur Tengah. Keempat, nasab itu fakta genealogis bukan fakta moralitas. Mengaitkan nasab dengan moral seseorang adalah cara pikir yang tidak masuk akal dan sudah jadi common sense atau udah diketahui secara badihi ya, udah diketahui secara aksiomatik bahwa pasti akan ada potensi penyalahgunaan nasab. Makanya kita dibekali kaidah faman ulimat nisbatuhu ila alil baitin nabi wa sirril alawi la yukhrijuhu an dzalika azimu jinayatihi wala adamu diyanatihi wa siyanatihi. Kelima, fakta bahwa beberapa sadah menggunakan privilege nasab mereka untuk keuntungan pribadi tidak bisa membuktikan bahwa semua sadah memiliki niat yang sama, meskipun ada kecenderungan bagi sadah yang lain untuk meniru dan menduplikasi kekeliruan yang mirip. Hanya saja membuat pernyataan yang mengaitkan semua pengakuan keturunan Nabi dengan kepentingan materi adalah bentuk ad hominem fallacy, yaitu serangan terhadap karakter si pengaku dan kelompoknya tanpa membahas fakta atau argumentasi yang valid. Dalam dunia akademik, pendekatan ini disebut hasty generalization fallacy atau generalisasi yang berlebihan. Pendekatan seperti ini tidak dapat diterima secara akademik, itu karena tidak mempertimbangkan keragaman perilaku setiap sadah dan kompleksivitas motivasi mereka. Anda boleh menyebut saya sebagai pembela perilaku bejat para sadah yang melanggar hukum dan moralnya. Silakan, itu urusan kalian sendiri. Tapi pesan yang ingin saya sampaikan dalam video ini cuma satu: jangan karena kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu bertindak tidak adil sejak dalam pikiran. Saya Rumail Abbas, ini bapaknya. Nah, luar biasa. Jadi kenapa orang-orang pada ngotot ingin jadi cucu Nabi, baik Imaduddin, Abbas Buntet, Gus Paris ya teman-teman. Jadi mereka ini selalu ingin menjadi keturunan Nabi Muhammad dari jalur syarif, yaitu Hasan kalau nggak salah, kalau dari syarif ya teman-teman. Aduh, para mengkimat adalah membatalkan nasab para Habib Alawi yang mereka juga pengen jadi Habib. Nauzubillah min zalik. Mari kita lihat video selanjutnya. Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya, itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa?
Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ini di Lampung teman-teman semua ya, Imaduddin di Lampung ya. Dengan bismillah semoga Allah SWT ridho KJ Imaduddin Utsman Al-Bantani di Lampung. Ini pendukungnya para mukimat teman-teman. Next. Tanda-tanda Imaduddin ingin menyebarkan ajaran Wahabi Salafi di dalam tubuh NU, semakin hari semakin kelihatan. Berawal dari situs-situs Wahabi yang dia gunakan untuk membatalkan nasab Ba'alawi, bahkan Imaduddin juga mengakui bahwa Syekh Murad Syukri dan Syekh Mukbil Al-Wadi, dua ulama gembong Wahabi, menjadi sumber inspirasinya dalam membatalkan nasab Ba'alawi, dan yang paling parah adalah, dia mengutip pendapat ulama Wahabi dalam bukunya yang berjudul Al-Fiqroh An-Nahdiyah atau Pemikiran NU. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa awal mula berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama adalah sebagai respon atas maraknya ajaran Wahabi takfiri di Saudi Arabia. Tapi dengan mengutip pendapat ulama Wahabi dalam kitab yang ada embel-embelnya pemikiran NU, seakan-akan Imaduddin ingin menyusupkan ajaran Wahabi ke dalam organisasi NU. Betul. Cucu Syekhona Holil Bangkalan, yaitu Lora Ismail Amin Holili, membongkar isi kitab Imaduddin tersebut. Sampai-sampai beliau mempertanyakan, apa tujuan Kiai Imad menyusupkan fatwa-fatwa ulama Wahabi itu di kitab yang beliau namakan sebagai kitab pemikiran NU? Iki maksud tepi ya? Mbok Yoho jangan namakan Al-Fiqroh An-Nahdiyah kalau gitu, tapi Al-Fiqroh Al-Imadiyah, atau Al-Fiqroh Al-Gogeliyah, atau Al-Fiqroh Al-Kopasiyah. Silahkan disimak postingan Lora Ismail berikut ini. Misi terselubung Imaduddin ingin mewahabikan Nahdlatul Ulama. Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani menulis kitab pemikiran NU, tapi isinya copas dari situs-situs Wahabi, sebuah catatan seorang pembaca. Saat catatan ini ditulis, saya sudah membaca hampir separuh kitab Kiai Imad, Al-Fiqroh An-Nahdiyah. Sesuai dengan namanya, kitab setebal 273 halaman dan sudah masuk cetakan ketiga ini, menurut Kiai Imad, berisi pemikiran-pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Kitab ini selesai ditulis oleh Kiai Imad pada tahun 1439 Hijriah, atau sekitar 5 tahun yang lalu, jauh sebelum beliau viral sebagai pembuat tesis yang menganulir nasab Habaib Ba'alawi. Kitab ini bisa kalian download di sini, https://ia902705-as, archive, orang, 14, items, Kitab Al-Fiqroh Al-Nahdiyah, 20, 20, 28, 29, PDF. Kitab ini juga pernah diulas dan direspon positif di situs NU Online Banten, https://banten.nu.or.id/membaca-nalar-kitab-al-fikrah. Di situ penulis, Hamdan Suhaimi, Wakil Ketua PWIP Ansor Banten, mengomentari. Sebagai orang awam, tentu saya sangat memuji karya Kiai Haji Imaduddin Utsman ini, karena jarang dikembangkan oleh kiai pesantren. Seandainya bisa saya sejajarkan, mungkin kitab ini sejajar dengan kitab-kitab karya ulama Timur Tengah yang telah menjadi rujukan kita, dalam memahami ajaran dan ilmu Islam yang sempurna dan luas. Bagi pembaca awam, khususnya jika ia termasuk muhibbin Kiai Imad, kitab ini memang akan terlihat sangat keren dan mengagumkan. Bayangkan, seorang ulama Nusantara dari Kresek Banten bisa menulis kitab setebal 273 halaman, dengan bahasa Arab yang sangat lugas dan ilmiah. Para pembaca pasti akan berdecak kagum. Kok ada ya Kiai Salim itu? Gak kalah sama ulama-ulama di Arab sana. Tapi sayangnya, saya bukan pengagum berat Kiai Imad. Saya membaca kitab ini karena murni penasaran dan pengen tahu, seperti apa sih kualitas kealiman seorang Kiai Imad yang sedang dielu-elukan para muhibbinnya itu. Hasilnya, setelah membaca sampai halaman 126, saya menemukan suatu fakta yang sangat membagongkan. Banyak dari isi kitab pemikiran NU karya Kiai Imad ini, beliau copas dari situs-situs Wahabi tanpa menyebutkan sumbernya. Believe it or not, percaya atau tidak, berikut adalah data-data yang berhasil saya kumpulkan, kemungkinan besar akan bertambah kalau saya sudah hatam membaca kitab Kiai Imad ini.
1. Di halaman 40-41, ketika membahas tentang bilangan jamaah sholat Jumat, saya sudah mulai merasa aneh, ketika di situ Kiai Imad juga mencantumkan pendapat Ibnu Taimiyah. Padahal katanya ini kitab pemikiran NU. المسألة الأولى في عدد الجمعة، وقد اختلف العلماء في عدد المتعين لإقامة صلاة الجمعة، فبعضهم يشترط لإقامة الجمعة 40 رجلا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ومنهم من يشترط 3 رجال سوى الإمام، وهو مذهب أبي حنيفة في الأصح عنه، ومنهم من يشترط 12 رجلا مقيمين غير الإمام، وهو مذهب المالكية في المشهور. واختار ابن تيمية أن الجمعة تنعقد ب3 رجال إمام ومستمعين. Ternyata ibarat ini beliau copas, atau lebih tepatnya katpas plus sedikit modifikasi, dari situs Wahabi berikut, https://www.islamweb.net/amp/r/fatwa/3476/. Perlu diketahui, islamweb.net ini adalah situs raksasa Wahabi, yang biasa memuat fatwa-fatwa ulama-ulama Wahabi seperti. Nah, jelas banget. Yang jelas kita jangan ikuti Imaduddin Al-Kaburi, karena tesisnya aja banyak daripada copas di situs-situsnya orang Wahabi ya teman-teman. Nauzubillahi min zalik. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe MBA Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.